Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin yang berbahagia. Pada malam hari ini kita sudah berada di 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di 17 September 2023. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kita tambahan ilmu di dalamnya, diberikan kita kekuatan, diberi kita kesempatan untuk dapat menghabiskan sisa-sisa usia kita ini di jalan ketaatan kepadanya dengan istiqamah mengikuti dan meneladani sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, pada bulan yang lalu, bulan Safar, itu sudah kita membahas al-haditsu ar-rabi', hadis yang keempat, dan sudah kita jelaskan beberapa paragraf yang disampaikan oleh Asy-Syaikh. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sudah kita sampaikan. Dan nomor 3 ini masih ada sedikit lagi yang belum terkait dengan dalil-dalil yang akan kita sampaikan ya. Tapi saya kira udah ini. Yang nomor 4 sekarang ya. Nomor 4 ya. Baik Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin berbahagia. Pertama, ana ingatkan diri ana dan antum untuk meluruskan niat untuk kita belajar ini. Niat kita adalah lillahi ta'ala, karena menuntut ilmu adalah ibadah. Sebagaimana kita sholat tadi ibadah, dan kita pun sekarang ini melanjutkan ibadah. Tapi ibadahnya lebih santai lagi. Sholat tadi kita nggak boleh bicara sembarangan, gerakan pun harus diatur dan sebagainya. Tapi kalau ini agak bebas, agak santai. Tapi pahalanya Masya Allah sangat luar biasa. Ini sedang kita menuntut ilmu, ini sedang kita beribadah kepada Allah. Mengapa? Karena memang tidak ada satu syariat dalam Islam ini kecuali dibuka dan diawali dengan ilmu. Kecuali dibuka dan diawali dengan ilmu. Antum wudu. Antum mau wudu apa dulu? Harus ada ilmunya dulu. Antum harus tahu dulu teorinya, teori wudu. Nggak mungkin antum langsung wudu, praktek wudu tanpa antum tahu teorinya. Ilmunya dulu. Jadi maka Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, al-ilmu qabla qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kita berucap dan beramal. Sebenarnya ini bukan hanya terkait dengan perkara agama. Perkara dunia pun itu begitu. Jadi kalau antum mau kerja, cabut ubi umpamanya. Siapa yang tukang ubi di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Bapak itu. Iya. Itu harus tahu ilmunya. Jangan asal cabut. Cabut ubi nanti patah dia, udah payah. Ya kan? Patah dia, udah pendek, cabutnya payah. Jadi harus satu hentakan napas kalau tidak salah tuh. Gitu dia ada bunyinya itu. Iya, kalau bapak nanggung-nanggung, patah dia udah payah. Gitu. Dia emang hentakannya itu jelas gitu. Tarikannya seperti orang yang udah jualan biasa, Pak. Biasanya kalau orang narik plastik itu kan gini aja kan. Kalau kita yang nggak biasa-biasa, gini-gini, alah. Ya kan, Pak? Akhirnya koyak plastiknya. Tapi kalau yang biasa itu, pernah Bapak lihat orang jualan pakai plastik? Enggak ya? Ini kalau kita jual ikan orang, kan plastiknya banyak, Pak. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang warna hijau, ada yang merah, berbagai macam. Ngambil plastiknya itu slow atau gimana dia? Gini, gini kan Pak? Gitu. Jadi maksud saya bahwa kita ini, itu pun ada ilmunya. Kenapa dia bisa kayak gitu? Udah biasa. Antum lihat di supermarket, ya, apa namanya ini, kasir-kasir itu, yang dia, gini, tangannya itu loh. Kita pun seringnya megang komputer, tapi enggak kayak gitu kali gitu kan. Gini. Angkanya gitu. Tepat memang gitu. Kalau kita kan nengok satu, tengok lagi gitu. Artinya apa? Itu ilmu. Udah biasa dia. Teorinya itu. Perkara dunia pun diawali dengan ilmu.
Antum kalau mobil antum bocor bannya, antum buka dulu rodanya, atau antum dongkrak dulu? Dibongkar dulu rodanya Pak, dikendori, baru didongkrak. Betul nggak ilmunya kayak gitu? Pertama tentu antum pasang dulu rem tangannya dan diganjal kiri kanan, kan gitu. Dilonggari bautnya, baru dipasang dongkraknya. Baru nanti tinggal buka aja selesai gitu. Kayak gitu teorinya, memang betul. Kalau antum udah dongkrak dulu, baru nanti antum buka, bisa berabe itu. Ya kan? Itu teori gitu maksudnya. Kalau beca antum bocor gimana? Kalau dia ban depan yang bocor. Kalau beca, kalau sepeda, kalau kereta bisa kita dorong lah. Kalau beca gimana? Dorong beca ya mati, setengah mati kita kan. Duduk kita gimana? Belakang, duduk kita agak ke belakang gitu. Maksudnya ada ilmunya Pak gitu. Antum kalau buat getuk, ada ilmunya enggak? Ada. Kalau enggak jadi deh Pak. Entah jadi apa. Yang paling sering orang gagal buat tape, betul enggak? Kenapa? Karena kesalahan pada kadar raginya itu Pak. Kalau kebanyakan juga enggak bisa. Asam kali, kalau sedikit kali pun enggak jadi dia kan. Tetap dia keras. Gitu. Artinya apa yang dimaksud kita sini? Ilmunya Pak. Ilmu. Perkara dunia aja pun kita sedetail itu. Apalagi perkara akhirat. Itu loh maksudnya. Makanya antum ini semangat ikhwan untuk terus belajar. Walaupun antum-antum aja jangan lihat pertemuan. Tapi sabar gitu ya. Iya. Kan ini aja nih. Nggak jauh-jauhnya kan Pak. Nah, paling 1-2 yang agak baru-baru. Pak Udin kan ada aja dia kan Pak. Baru masuk dia. Baik. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat hadirin berbahagia, kita lanjutkan nomor 4 di sini. Ini hadis tentang sebagaimana kita jelaskan pada kemarin itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya salah seorang kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya itu 40 hari itu dalam keadaan nutfah, saripati mani. Sebagaimana kita sampaikan, ada khilaf di kalangan para ulama bahwa yang benar itu, karena ada hadis lain yang menjelaskannya bahwa memang 40 hari itu dia udah terbentuk semua gitu. Tinggal 40 hari berikutnya itu pembesaran-pembesaran aja. Bukan sebagaimana dipahami oleh sebagian ulama, bukan hanya orang biasa maksudnya. Ulama pun ada yang memahaminya begitu. 40 hari itu memang mani doang, saripati mani doang. 40 hari berikutnya atau 80 hari baru dia segumpal darah. Baru 40 hari berikutnya itu baru segumpal daging. Begitu. Nah, sebenarnya kata para ulama yang benar karena ada hadis lain yang menjelaskannya. 40 hari itu sebenarnya udah. Tapi tentu bentuknya mungkin ya sangat ini gitu ya. 40 hari itu kehamilan udah 6 minggu, 6 pekan ya. 6 pekan lebih kurang itu kan. Karena kan 4 pekan. Ini 40 hari berarti hampir 6 pekan. Istilahnya kan begitu, 6 pekan. Dia udah ini. Jadi 6 pekan itu sudah jadi semua. Tinggal pembesaran-pembesaran. Itu sebenarnya yang benar itu demikian. Jadi kalau apa dikatakan tadi, 40 hari nutfah masih saripati mani. Tsumma yakunu alaqatan misla dzalika. Kemudian dia segumpal darah seperti itu juga. Maksudnya begitu penjelasannya. 40 hari itu sudah jadi semua. Tinggal pembesaran, perkembangan untuk hari-hari berikutnya. Kita lanjutkan hadis yang nomor 4. Maksudnya di penjelasan nomor 4. Bil hadisi annahu ba'da mudhi hadhihi al-atwar ats-tsalatsa wa qadruha 120 yawman tumpakhu fihi ruh. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa setelah lewat 3 fase itu Pak. Maksudnya fase saripati mani, fase segumpal darah dan fase segumpal daging. Wa qadruha 120 yawman dan masanya itu sekitar 120 hari. Tumpakhu fihi ruh, maka ditiupkan pada segumpal daging tadi itu ruh. Fayakunu insanan hayyan, maka dia menjadi manusia yang hidup. Jadi Bapak, kehidupan kita itu dimulai bukan Bapak semenjak lahir. Enggak. Semenjak dilahirkan ibu kita, mulai start hidup kita. Enggak. Start pointnya itu adalah semenjak kita ditiupkan ruh. Dari situ kita sudah mulai hidup. Nah dari situ mulai kehidupan kita itu. Bukan semenjak kita dilahirkan. Meskipun dalam catatan sipilnya, akte keluarga kita kan mulai dianggap hidup kapan? Lahir itu kan. Padahal nggak demikian. Kita itu sudah dianggap ini mulai hidup
Ya semenjak di perut ibu kita itu. Ya semenjak 120 hari umur kita. Begitu. Ya. Wa qabla dzalika huwa mayyit. Sebelum itu dia masih mayit. Sebelum itu masih mayit dia. Artinya sebelum 120 hari, sebelum ruh ditiupkan, itu masih mayit. Wa qad ja'a fil Qur'anil Karim annal insana lahu hayatani wa mautatani. Dan telah datang dalam Al-Quran bahwa manusia itu memiliki dua kehidupan dan dua kematian. Dua kehidupan dan dua kematian. Kama qala Allah Azza wa Jalla 'anil kuffar, sebagaimana Allah Azza wa Jalla ya menceritakan tentang orang-orang kufar. Apa kata Allah Azza wa Jalla menghikayatkan dari mereka? Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, engkau telah mewafatkan kami 2 kali dan engkau menghidupkan kami 2 kali. Ini benar memang. Jadi kehidupan kita itu 2 kali dan wafat kita itu pun 2 kali. Bagaimana penjelasannya kita lihat. Kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, fal mautatul ula makana qabla nafikhir ruh. Kematian yang pertama itu sebelum ditiupkan ruh. Jadi Pak, Bapak ini dulu, kita ini semua sebelum ruh kita ditiupkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikatnya, kita ini masih mayit. Itu ya, itu satu. Kemudian disampaikan wal hayah al-ula min nafkhir ruh ila bulughil ajal. Sementara kehidupan yang pertama itu mulai ditiupkan ruh sampai ajal. Artinya sampai kematian kita. Itu kehidupan yang pertama. Jadi kehidupan kita yang pertama itu semenjak ruh ditiupkan sampai ajal kita. Kematian yang pertama sebelum ditiupkan ruh, kehidupan yang pertama setelah ditiupkan ruh sampai ajal. Oke. Wal mautatu tsaniyatu min ba'dil mauti ilal ba'tsi. Kematian yang kedua itu setelah kematian ya sampai kebangkitan. Jadi setelah kita mati sampai dibangkitkan itu disebut mati. Ya, meskipun kita katakan itu adalah alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah ya, perantara antara akhirat dan dunia. Itu alam barzakh namanya. Ya. Wa hadhil mautah la tunafi al-hayah al-barzakhiyah as-sabitah bil kitabi was sunnah. Dan kehidupan ini tidaklah menafikan kehidupan, kematian ini tidaklah menafikan kehidupan barzakhiyah. Namanya aja mati tapi sebenarnya dia hidup, tapi kehidupan alam barzakh, ya. Meskipun kita katakan dia mati yang kedua. Jadi kita ulangi, kematian yang pertama sebelum ditiupkan roh. Kematian yang kedua setelah kita meninggal sampai kebangkitan. Kehidupan yang pertama ya ketika ditiupkan roh sampai kita meninggal. Kemudian kehidupan yang kedua kapan? Ini dia. Kehidupan wal hayatu tsaniyatu al hayatu ba'dal ba'si. Kehidupan yang kedua itu adalah kehidupan setelah kebangkitan. Jadi setelah kita dibangkitkan Pak, karena memang ada khilaf di kalangan para ulama, Israfil itu berapa kali niupkan sangkakalanya? Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Tiupan yang pertama itu mewafatkan, menghancurkan semuanya. Yang wafat ya wafat, yang hancur gitu. Ya. Tiupan yang kedua ini baru kebangkitan. Manusia itu bangkit dari kuburnya seperti cendawan yang tumbuh di musim hujan yang tiba-tiba begitu. Ya, ini dia 2 kehidupan dan 2 kematian. Meskipun kita katakan ruh itu kekal. Dia kekal Pak, dikekalkan oleh Allah. Menurut Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, bahwa ada beberapa makhluk yang Allah kekalkan, di antaranya ruh. Ruh itu hanya berpisah aja dia. Karena manusia ini kan ada 5 fase dalam kehidupannya Pak. Pertama, dia fase nggak ada. Kapan itu fase nggak ada? Antum kapan dilahirkan Pak? Tahun 276. Berarti Bapak 75 belum ada kan? 1975 Bapak ini nggak ada. Itu namanya fase nggak ada. Fase nggak ada. Yang kedua fase kehamilan. Oke? Yang ketiga fase dunia. Yang keempat fase barzakh. Yang kelima fase akhirat. Kita ini sekarang udah fase ketiga. Setelah fase nggak ada. Fase nggak ada itu disebut oleh Allah dalam surah Al-Insan yang pertama. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia satu masa yang dia disebut juga enggak gitu. Lam yakun syai'an madhkura, enggak disebut. Orang enggak ada, mungkin emak-emak ayah kita pun juga belum kenalan, belum ketemuan waktu itu gitu kan. Kita juga entah berantah lah gitu di mana ya. Gitu. Enggak tahu kita. Ya. Jadi itu fase kita ini Pak. Fase waktu itu kita enggak ada,
pas kehamilan, waktu alam rahim, yang kena alam dunia. Kita akan masuk Pak selanjutnya alam barzah. Itu makanya saya katakan tadi dikekalkan oleh Allah. Termasuk ruh. Yang dikekalkan juga surga dan neraka. Ini dikekalkan. Karena kalau nggak ada surga dan neraka, mau kemana kita? Nah, kita mau masuk surga, surganya udah nggak ada. Nah, kan nggak mungkin. Ya, di antaranya dikekalkan lagi katanya adalah arash. Arash Allah. Yang kelima dikekalkan itu adalah disebut dengan kursi. Kursi. Yang berikutnya dikekalkan, kalau tidak silap saya, bumi ini dikekalkan tetap, tapi dirubah bentuknya. Karena mahsyar itu di sini, Pak. Makanya kalau kita lihat dalam surah Al-Insyiqaq itu kata para ulama tafsir, wa idal ardu muddat, apabila bumi itu ditarik gitu. Nanti bumi ini nggak ada lagi gunung-gunung, gunung-gunung itu dibenturkan habis. Kan? Habis waktu kiamat, rata dia semuanya, selesai udah. Ini adalah mahsyar itu. Padang mahsyar yang luas. Mulai dari zaman Adam sampai nanti akhir manusia dibangkitkan, seluruh hewan pun berkumpul. Semuanya hewan. Gajah ya singa, ular ya ular, bebangkitan semua. Kita pun datang Pak dalam keadaan telanjang bulat, tidak berkhitan dan tidak pakai sendal. Dan orang yang pertama diberi pakaian adalah Ibrahim alaihi salam. Dalam riwayat hadis demikian karena Nabi Ibrahim waktu mau dibakar dia dibuka bajunya. Nah, sebagai penghormatan kepada Nabi Ibrahim, beliau adalah orang yang pertama mendapatkan pakaian. Nah, terus ada pertanyaan. Waktu itu Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau kita nanti dalam keadaan begituan, apa enggak nengok-nengokan? Kata Rasulullah, al-amru asyaddu min dalik. Perkaranya lebih besar daripada sekedar nengok-nengokan. Kalau antum lagi terbakar rumah antum, cewek-cewek keluar dengan pakaian yang mini, antum lihat cewek apa lihat api dulu? Nanti 5 menit baru antum lihat ke dia kan. Iya kan? Api gitu tuh. Memang kita pun nggak lagi konsen ke situ kan. Tapi udah mulai padam dia. Baru kan? Gitu. Iya kan? Iya kan? Gitu maksud saya. Ya begitu. Kalau gempa, antum lagi makan enak gempa, antum tinggalin nggak itu? Tinggalkan makannya kan. Mau penting nyawa dulu kan gitu. Mau makan mau enak terserah lah gitu. Maksud saya begitu kata Nabi SAW. Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, dengan kondisi kayak kita pakai nengok-nengokan. Kata Rasulullah, perkara lebih besar daripada sekedar nengok-nengokan. Karena matahari didekatkan 1 mil. Antum bayangkan ini sekarang aja panasnya luar biasa, apalagi 1 mil. Tapi kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa manusia nggak terbakar? Dikuatkan oleh Allah. Dikuatkan oleh Allah. Kalau nggak dikuatkan, terbakar kita Pak. Sekarang ini aja, kalau kita di Saudi, di beberapa daerah yang panasnya luar biasa, kita pun, bagi antum yang pernah umroh barangkali, bibirnya pecah-pecah, kakinya ini, yang bagi bisa umroh. Karena pengaruh cuacanya begitu sangat panas. Gitu. Bayangkan, kalau itu, kita nggak tahu jutaan kilometer jauh kita kan, dengan matahari itu. Apatah lagi kalau didekatkan 1 mil. Tapi kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kenapa manusia itu kuat? Karena dikuatkan oleh Allah sebagaimana beliau jelaskan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baik, jadi itu Pak ya. Jadi 2 kematian dalam ayat ini disebutkan 2 kematian dan 2 kehidupan memang benar adanya. 2 kehidupan adalah ketika kita ditiupkan ruh sampai ajal menjemput, kehidupan yang kedua setelah kita dibangkitkan. Kematian yang pertama sebelum ditiupkan ruh, kematian yang kedua setelah kita meninggal sampai hari kebangkitan. Baik, kita lanjutkan. Wahia hayatun daimatun wa mustamirratun ila ghairi nihayatin. Dan kehidupan setelah bangkit itu Pak adalah kehidupan yang terus menerus yang tidak ada habisnya. Jadi Pak, maka saya kata-kata di ruh itu tetap kita akan bersama nanti. Ruh itu kan waktu kita sebelum ditiup ruh kita nggak bertemu. Baru ketika kita ditiup kan bertemu nih. Sekarang lagi ketemu nih. Nanti kita pisah. Jasad kita masuk ke kuburan, dia berada di genggaman Allah Azza wa Jalla. Meskipun kalau kita nanti cerita panjang terkait dengan alam barzakh, perjalanan ruh menuju alam barzakh, kan secara singkat saya sampaikan, kalau antum mau meninggal dunia, rombongan malaikat maut kan datang, Pak. Rombongan malaikat maut datang, sejumlah rombongannya, dia membawa kelengkapan dan wewangian dari surga kalau dia ruh orang beriman. Dan mereka akan duduk sejauh mata memandang yang mau meninggal ini, yang sakaratul maut ini.
Dia nggak akan bisa bilang sama orang yang di sekitar dia walaupun ada. Tapi malaikat itu sudah datang. Baru malaikat maut datang dia sendiri. Tadi kan rombongan dia. Dia mendekat dan dicabut roh itu dari kaki. Kata Nabi, Pak. Roh itu dicabut dari kaki sampai ke kepala. Makanya kalau orang yang meninggal itu matanya ikut. Kata Nabi, idza qubida ruh tabi'uhul basar. Kalau roh dicabut, mata pun ikut. Maka disunahkan kita untuk menutup matanya. Karena terakhir roh itu di situ dicabut dari kaki. Begitu. Nah, setelah roh itu diangkat, maka ini kan dikain kapankan. Rebutan malaikat ini dimasukkan kain kapan itu, dikasih wangian, berangkat ke langit. Pintu pertama diketuk. Siapa ini roh? Siapa ini? Masya Allah wangi kali ini. Maka disebut roh fulan dengan nama-nama yang terindah yang pernah dia sandang di atas permukaan bumi. Sampai ke langit, kata Allah, kembalikan roh itu kepada hambaku. Maka dikembalikan roh itu kepada hamba. Jenazah kan sudah datang tuh ke kuburan. Maka dicolokkan lagi roh itu masuk. Tapi apakah kehidupannya itu seperti dunia ini atau tidak? Tentu tidak. Dia kehidupan alam barzakh. Maka di situ datang malaikat mungkar dan nangkir, Pak. Akan mempertanyakan, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. 3 pertanyaan atau lebih. Kemudian setelah itu, setelah bisa menjawab, maka datang seseorang yang wajahnya sangat indah. Ini antum bisa baca nanti hadisnya riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, atau Abu Daud dalam kitab sunannya, atau Bukhari dan Muslim, tapi tidak sedetail ini. Nah, di situ diceritakan akan datang seorang yang sangat ganteng, yang sangat wangi, pakaiannya indah segala macam. Maka si mayit bertanya, man anta? Ana maluka soleh. Saya adalah musolehmu. Begitu. Maka bergembiralah engkau karena engkau adalah telah lelah dunia ini beramal soleh. Aku adalah bentuk amalanmu. Zakat kita, sedekah kita, antum taklim kayak gini. Ini akan berbentuk orang nanti dia. Mampu, Allah SWT mampu menghadirkan dia sebagai bentuk orang. Nah, ketika itu, ketika dia sudah begituan, maka pintu surga dibuka. Sehingga hawa-hawa surga itu sudah mulai datang, nikmat sekali. Dan kata dia, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya wahai Tuhanku, tegakkanlah hari kiamat. Karena dia ingin bertemu dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang beriman itu, dia tidak merasakan lamanya Pak di kuburan itu. Enggak dia rasakan. Masa itu cepat sekali berlalu bagi orang yang beriman itu. Kenapa? Karena dia dalam kenikmatan. Antum lah, kalau ketemu dengan orang yang teman antum dulu di sekolah, yang sering antum ditraktirnya kasih jajan, tiba-tiba datang dari sekarang ini, antum ngobrol asyik kan? Apalagi waktu untuk kenangan antum, pernah antum nyolong berdua, pernah antum dipukul guru berdua, pernah ini, pasti buka lagi cerita itu kan? Gitu. Pernah antum pengen pukul-pukulan, mungkin pernah antum ganggu cewek dulu gitu kan berdua. Nah, itu kan antum ceritain. Nggak terasa udah azan maghrib. Udah azan gitu kan. Ya cepat kali baru. Gitu. Kenapa? Asyik cerita dengan orang yang antum sukai. Gitu juga nanti orang beriman itu. Tiba-tiba. Kalau antum di penjara 1 hari rasa sebulan Pak. Antum di penjara. Coba antum pengantin baru. Tiba-tiba udah sore. Udah subuh pun ya. Udah subuh malahan gitu. Kok cepat kali gitu. Itu dia Pak. Artinya ini orang beriman. Tapi kalau orang kafir Pak, sama. Malaikat maut juga datang dengan rombongannya, tapi kain kapannya sama wawangiannya dari neraka. Ya sama juga memang ada wangian, ada kain kapan ya. Tapi mohon maaf ya. Kain kapan sama ini. Orang kafir atau orang yang fasik. Yang zina, yang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat. Sok jago dia, petentang-petentengan. Itu ya. Nanti akan dia dapat hasilnya. Itu. Datang dia. Dan dicabut ruhnya Pak dengan cabutan yang keras. Kalau orang beriman itu, ruhnya itu ibarat keluar dari ceret Pak. Santai, slow. Gitu. Kalau itu, katanya, kalau orang yang apa ini ditariknya seperti tukang jualan yang narik plastik. Tak, tak gitu. Memang harus gerakannya satu napas tadi itu. Seperti orang yang nyabut ubi. Nggak ada nanggung-nanggung Pak. Kalau jadi ya jadi, kalau enggak ya enggak gitu. Nggak ada istilah apa. Gitu. Tarik, baru dimasukkan kain kapan. Masukkan kain kapan, ya itu tadi kain kapan dari neraka, wangian dari neraka, baru diketuk langit, nggak mau karena baunya bau busuk. Ditolak, tetap dicolokkan ke jasadnya, tetap ditanyakan, karena malaikat itu Pak warna hitam dan warna biru dia, malaikat itu mungkar dan nakir. Maka dia ketakutan. Ya marrobuka segala macam ditanya, marrobuka, wa madinuka, man nabiyuka bisa jawab, hahaha aja yang ada, bumbam, yang bumbam habis, ya. Baru datang orang, bentuk orang juga. Yang hitam jelek, pakaiannya busuk, bau busuk. Siapa engkau? Aku ini amal solehmu, amal burukmu dulu. Selama inilah zinamu, ini minum khamarmu, ini tipu menipumu, ini korupsimu.
Ini chat-chatmu dengan cewek. Ah gitu. Yang siapa yang pernah chat-chatan lah. Chat-chatan dia apa segala macam. Kalau dia nikah, alhamdulillah ini enggak. Chat-chat doang gitu kan. Nah itu kan terbongkar semua kan. Yaumatublas sarair, pada hari itu rahasia dibongkar semua. Kita udah lupakan kan maksiat kita 10 tahun yang lalu kan. Entah apa kita lakukan. Tapi ternyata di catatan malaikat itu masih segar sekali. Masih rapi kali. Catatannya nggak ada buram-buramnya gitu. Cantik aja terus. Rapi dia. Kita pun bingung. Ini hari apa kita maksiatnya gitu. Nggak ada lagi, ampun. Jadi begitu Pak. Amal soleh. Apa amal buruk dia nampak. Lalu pintu neraka pun dibukakan. Bapak yakin nggak dengan hal itu? Harus kita yakin. Allah yang sebutkan. Bahwa Fir'aun dan bala tentaranya kan sekarang ini lagi diadab. Ya. Lagi diadab. Ya, anaru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Kalau tidak salah dalam surah Asy-Syura. Neraka itu dipaparkan, dicolokkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, pengikutnya. Padahal pengikut Fir'aun dan Fir'aun sendiri itu enggak dikubur. Pengikut Fir'aun itu di laut, Pak, enggak dikubur. Fir'aun sendiri jasadnya ada. Di Mesir dimumikan. Dan itu janji Allah dalam surah Yunus ayat 92. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalaq. Pakai ayat. Hari ini kami selamatkan jasadmu supaya menjadi pelajaran bagi orang yang datang setelah engkau. Ah, inilah Fir'aun dulu gitu. Jadi, tapi kan tetap kata Allah, neraka itu disorot ke dia pagi dan sore hari. Dan pada hari kiamat masukkanlah ke Fir'aun itu ke dalam adab yang sangat pedih. Karena Fir'aun dan tentaranya, Fir'aun mengaku dirinya Rabbukumul A'la, ana Rabbukumul A'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, dan pengikut-pengikutnya. Jadi maksud saya apa? Bahwa ini Pak akan kita alami semua gitu Pak, ini kehidupan ini. Jadi Bapak jangan menyanyiakan usia kita yang ada ini. Usia kita sebentar Pak. Di mahsyar itu wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Itu di mahsyar itu. Jadi kalau kita nggak punya naungan, antum nggak punya sedekah, gimana antum bisa punya naungan? Di antara yang dalam riwayat Imam Tirmidzi, kalau antum ingin sedekah antum semakin rindang, banyak yang sedekah supaya naungan antum nanti itu. Di antaranya kan itu. Di antaranya apa lagi? Yang disebutkan oleh Bukhari Muslim itu dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan ada 7 orang dapat naungan. Imam yang adil, laki-laki yang dia 2 orang laki bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, kemudian laki-laki yang hati yang terikat dengan masjid. Laki-laki yang bertemu dengan wanita yang cantik, ya, yang wanita yang cantik berharta, mengajak dia berzina, udah cantik berharta, ngajak dia pula ngajak berzina. Tapi dia bilang apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kalau kita, ini pas kali lah ini, gitu kan? Subhanallah. Ya, gimana mau dapat naungan? Iya kan? Gimana mau dapat naungan? Di dunia kita petentang-petenteng, enak-enak segala macam. Nah, terakhir kita di sana nggak ada ampun. Karena di sana gini Pak, kalau nanti di akhirat sana, kita ini kan ceritanya kayak nggak bener gitu kan. Karena kita nggak belum mengalami. Nanti di sana itu kalau enak benar, kalau enggak, kalau sakit betul gitu Pak. Nggak kayak dunia ini. Antum hari ini makan nggak enak, besok istri antum masak yang enak, alhamdulillah. Besoknya mungkin kurang enak, besoknya enak lagi. Jadi terimbangi dia. Kalau di akhirat nggak ada terimbangi, mati ya mati terus gitu. Sakit ya sakit terus, nggak ada baina-baina gitu. Nggak ada seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah, manzilatun baina manzilataini. Itu kan akidahnya Mu'tazilah. Yang mereka mengatakan dalam satu posisi di antara 2 posisi. Mana ada yang kayak gitu? Nar ya nar, jannah ya jannah gitu. Nggak ada jannah wa nar, jannah nar. Nggak ada gitu. Jadi tegas saja, nggak ada Pak abu-abu di sini. Ah gitu. Jadi maksud saya apa? Pergunakan usia kita ini ikhwan, ya, di jalan ketaatan kepada Allah, di jalan ketaatan kepada Allah. Jangan antum kira nuntut ilmu ini nggak ibadah. Ini ibadah yang sangat agung. Malaikat pun bersama kita nih Pak. Tapi kita nggak tahu. Kita nggak nampak mereka. Malaikat senang. Allah SWT sedang melihat kita di ngaji ini Pak. Maka saya sama mahasiswi saya sampaikan. Kita ini belajar tauhid. Allah kan nggak tidur nggak ngantuk. Mau jam berapa aja pun kita pasti Allah lihat kita. Allah sedang melihat kita. Allah sedang mendengar kita. Kita sedang membahas Allah ini. Membahas sifat-sifat Allah. Membahas tentang mentauhidkan Allah. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ini luar biasa Pak pembahasan ini. Allah senang untuk kita bahas tentang dirinya supaya makhluknya kenal, hamba-hambanya kenal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk ini Pak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wahyu dari Allah SWT. Nabi SAW sampaikan ini. Nabi kan nggak tahu ini dulu kalau nggak dikasih tahu oleh Allah bagaimana perkembangan janin
Mana ada waktu itu alat-alat? Nggak ada. Mana ada? Suntik aja nggak ada, apapun nggak ada. Nabi kok bisa tahu Pak Ustadz? Allah Azza wa Jalla yang menyampaikannya. Kita lanjutkan. Jadi kehidupan Pak setelah kita bangkit itu, kehidupan yang terus menerus sampai nggak ada penghabisannya lagi, nggak ada, abadi, kehidupan yang abadi. Wahadihil ahwal al-arba' lil insan bayyanaha Allah Azza wa Jalla biqaulih. Inilah 4 fase ya keadaan bagi manusia yang Allah Azza wa Jalla jelaskan dengan perkataannya. Apa kata Allah? Antum bisa lihat, wa huwallazi ahyaakum tsumma yumitukum. Dan dialah Allah yang telah menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian, tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian. Innal insana lakafur, sungguhnya manusia itu sangat kufur. Dan perkataan Allah lagi, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kufur dengan Allah? Wa kuntum amwatan, kalian dulu mati, amwat. Fa ahyakum, lalu Allah hidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ini 4 fase tadi Pak. Ini kalau tidak silap saya, qalu rabbana amatana sanataini ahyaitana, ini dalam surah Al-Ahzab. Kalau yang ini dalam surah Al-Baqarah. Ini Azab Baqarah ini nggak ada bertentangan, justru saling melengkapi. 2 kehidupan yang disebut dalam surah Al-Ahzab itu dijelaskan di sini. Bahwa kita diawali dengan kematian, baru kehidupan, kematian, kehidupan lagi. Kan begitu? Kematian dulu, kehidupan, kematian, kehidupan lagi. Meskipun beda-beda bentuknya Pak. Kehidupan di alam rahim bagaimana, kehidupan alam dunia bagaimana, kehidupan alam barzakh bagaimana, kehidupan akhirat bagaimana. Antum bisa bayangkan, bayi itu kok bisa hidup dia di perut ibunya, di ketuban kan Pak. Dia hidup di ketuban kan. Iya, begitu subhanallah. Kehidupan yang betul-betul sempit itu kan. Kehidupan yang ya mungkin seginilah paling gitu. Karena kalau bayi itu dalam perut kan masih kecil dia kan. Begitu dia lahir yang dia besar. Karena yang memudahkan keluarnya bayi itu Allah yang sebutkan dalam surah Abasa. Tsumma sabila yassara, kemudian jalannya Allah mudahkan. Tsumma sabila yassara, kemudian jalannya Allah mudahkan. Antum baca dalam surah Abasa itu. Artinya bayi itu Pak keluar dari kemaluan seorang wanita. Bayi itu kecil keluarnya dia, tapi kalau besar kena udara katanya, nah, maka kan nggak heran ada yang 4 kilo ya kan Pak? Ada yang berapa kilo? 2 kilo ada juga, ada yang 4 kilo, ya kan Pak? Sering saya dengar 4 kilo, bahkan 4,5 kilo. Besar bayinya, masya Allah. Gitu. Jadi Allah yang mudahkan itu semua. Jadi di sini maksudnya bahwa ini tidak bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, justru saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Wa idza wulida ba'da nafkhiru fihi maitan tajri alaihi ahkamul wiladah. Kalau dia dilahirkan setelah ditiupkan roh lalu dia menjadi mayat, maka berlakulah kepadanya hukum anak. Min taksilihi was salati alaihi wal khuruj minal iddah wa kainal amati walad. Wa kauni ummihi nufasa. Artinya kalau dia dilahirkan setelah ditiupkan roh, berarti setelah 120 hari, setelah 4 bulan, tapi dia jadi mayat. Mayat artinya meninggal Pak. Jabang atau cabang? Jabang ya. Jabang ya, jabang bayi gitu istilahnya kan. Meninggal. Nah, bagaimana kalau setelah ditiupkan roh? Setelah ditiupkan roh dia meninggal. Maka berlaku kepadanya hukum anak. Ahkamul wiladah artinya hukum kelahiran anak. Bagaimana? Wajib dia dimandikan, wajib dia disolatkan, dikapani, dan dikuburkan. 4 fardu kifayah itu dilakukan. Dan konsekuensi berikutnya, wanita itu sudah keluar dari iddahnya. Karena kalau wanita Pak ditalak oleh suaminya ketika dia hamil, iddahnya bukan pakai suci. Iddahnya dia ketika udah lahiran. Bagaimana kalau wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya? Maka dia selesai dengan itu. Kalau dia nggak iddah, kalau dia nggak kehamil, maka kan 4 bulan 10 hari. Kalau iddahnya wafat suami, 4 bulan 10 hari. Kalau dia yang talak biasa, itu kan 3 kali suci. Kalau wafat beda. Kalau dia lagi hamil, apakah suaminya meninggal, apakah dia ditalak, maka selesai dia. Gitu. Iddahnya begitu. Berbeda perlakuannya kalau dia sedang hamil. Itu. Kalau udah hamil dia selesai semua, iddah-iddahnya selesai semua. Wa kaunul amati walad, meskipun anaknya meninggal gitu. Meskipun anaknya meninggal setelah ditiupkan roh.
Dan begitu juga ummu walad itu menjadi ummu walad. Wa kaunul amati ummu walad. Keadaan budak itu jadi ummu walad. Artinya ketika budak itu kan boleh digauli oleh tuannya. Qadarullah budak perempuan ini hamil. Nah hamil dia kemudian lahiran. Lahiran ternyata meninggal Pak. Setelah 4 bulan atau 5 bulan lahiran dia. Kan berarti sudah ditiupkan roh. Lahiran dia maka disebut dia ummu walad. Ummu walad itu artinya ibu dari anak yang merdeka gitu. Dianya tetap budak, tapi itu anaknya kalaupun lahir itu jadi merdeka dan itu jadi tuannya. Itu dikatakan dalam hadis kalau dari Jibril itu seorang budak melahirkan tuannya gitu. Karena itu menjadi tuannya karena anak ini ngikut ayahnya. Ayahnya kan orang merdeka begitu. Jadi maksudnya jadi ummu walad dia, statusnya jadi ummu walad karena memang ada perlakuan khusus nanti kalau dia ummu walad. Wa kaunu ummihi nupasa, ibunya pun jadi nipas gitu. Jadi intinya, kalau dia meninggal dunia setelah ditiupkan ruh ada konsekuensinya. Pertama, untuk si bayinya yang meninggal itu dilaksanakan fardu kifayahnya. Itu. Untuk si ibunya konsekuensi yang pertama, kalau dia memang dalam masa iddah habis iddahnya. Kalau dia seorang budak jadi ummu walad. Kalau dia seorang wanita otomatis dia nipas, dianggap nipas. Nipas itu bisa 40 hari, bisa 60 hari. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, boleh. Tapi kalau puasa diganti, kalau sholat tidak wajib diqadha. Begitu ya. Wa idza saqata qabla dzalika fala tajri alaihi hadil ahkam. Tapi kalau seandainya gugur sebelum ditiupkan ruh, maka tidak berlaku hukum ini. Dia masih 3 bulan atau 2 bulan. Bagaimana Pak Ustaz? Kalau keguguran di bulan itu sebelum ditiupkan ruh, maka cukup ditanam aja. Nggak ada bidah-bidahnya seperti di kampung-kampung harus dikasih obor, nggak ada. Ambil aja, ditanam udah gitu. Bagaimana kalau dibuang aja? Sebenarnya dibuang aja juga nggak masalah. Itu hanya segumpal darah doang. Tapi oke lah, kita tanam aja di dekat mana kek gitu. Supaya jangan diapakan, di kucing, dimakan kucing atau diapakan apa gitu aja sebenarnya. Ya, begitu. Kalau intinya ada perlakuan berbeda ketika dia sudah ditiupkan ruh dan sebelum, itu intinya. Baik. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Itu jam antum betul ya? 32 ya? Belum kan? Kita Isya itu 33. Tinggal 1 menit lagi ya. Baik. Ada pertanyaan? Enggak ya? Ada? Enggak ada ya? Kita lanjut dulu. Yang kelima, ba'da kitabatil malak rizqahu wa ajalihi. Ba'da kitabatil malak rizqahu wa ajalahu wa dzakar au unsa wa syaqiyun au sa'id la takunu ma'rifatu dzukura wal unsa min ilmil ghaib alladhi yakhtassu Allah taala bihi. Setelah malaikat mencatatkan Pak. Malaikat kan setelah dia 4 bulan tadi, 120 hari, malaikat datang mencatatkan, ini namanya takdir umur kita. Takdir umur ini dicatatkan 4 perkara. Pertama rezekinya, ajalnya, kemudian dia wanita atau laki-laki atau perempuan, dan juga dia syaqiyun au sa'id. Dia menjadi orang yang celaka atau bahagia. Sebenarnya ini kurang, satu lagi. 4 dicatatnya itu. Bikat birizqihi. Mencatatkan rizkinya. Wa amalihi dan amalnya. Wa ajalihi dan ajalnya. Baru syaqiyun au sa'id. Kalau kita rujuk ke hadisnya Pak. Kalau antum rujuk ke hadis yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ini pun di sini disebutkan. Bi arba' kalimat. Bikat birizqihi. Dalam hadis yang keempat itu ada. Di teksnya. Ada kan? Itu dia. Disebutkan bahwa fayasbiqu alaihi alkitab. Sebelumnya itu kan disebutkan bahwa wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Ada kan? Nah itu dia. Jadi malaikat itu membawa 4 ini Pak. Ini namanya takdir umur. So umur antum udah dikunci di situ. Rezeki antum, rezeki itu yang antum gunain ya, yang antum pakai. Itu namanya rezeki. Ya, enggak semua itu jadi rezeki antum. Itu dicatat semua, ya. Jadi pertama makan antum berapa, minum antum berapa, segala macam udah, pakaian antum berapa udah. Ajalnya segala macam udah dicatat. Sehingga dengan demikian dikatakan la takunu ma'rifatu dzukura wal unsa min ilmil ghaib alladhi yakhtassullahu ta'ala bihi. Kalau sudah dia 120 hari, kemudian ditiupkan ruh dan dicatatkan rezekinya, baru diketahui bentuknya perempuan atau laki, ini bukan termasuk ilmu ghaib lagi. Ngerti? Kalau dia sudah dicatatkan, Pak, dikasih catatan dan dia sudah berumur 120 hari dan bisa diketahui dia laki-laki atau perempuan menurut teknologi yang ada sekarang ini, itu enggak termasuk ilmu ghaib. Karena dia dibuka. Ini dipatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Bahwa itu kan orang, Ustaz,
bisa kok tahu yang gaib, itu nggak gaib lagi namanya. Itu namanya gaib, bukan gaib mutlak, tapi gaib nisbi. Gaib itu kan ada dua. Gaibun mutlak, gaibun nisbi. Mutlak itu nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Kalau nisbi itu relatif. Antum nggak tahu apa yang terjadi di pintu tol sekarang ini. Tapi orang yang ada di sana tahu. Itu namanya gaib relatif. Antum nggak tahu, orang lain tahu. Nah, seperti ini juga. Yang punya alat bisa tahu. Yang nggak punya alat nggak tahu. Kita akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan antum lari ya. Wassalamualaikum wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.